Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almara Febia dengan NIM A1E1222040. Saya adalah mahasiswa bimbingan dan konseling Universitas Jambi. Video ini saya buat untuk menjelaskan materi terkait mata kuliah pendidikan multikultural untuk menuntaskan tugas UTS saya. Nah, baiklah, masuk dengan materi pertama yang ingin saya jelaskan adalah pengertian pendidikan multikultural di sekolah. Nah, pendidikan multikultural di sekolah ini merujuk pada pendekatan pendidikan yang menghargai dan mengintegrasi keberagaman budaya, etnis, agama, dan latar belakang sosial siswa. Nah, pendidikan ini mencakup pengajaran tentang nilai-nilai toleransi, saling menghormati, dan pemahaman antar budaya, serta mengedukasi siswa tentang berbagai perspektif dan pengalaman yang berbeda. Nah, mengapa sih pendidikan multikultural ini sangat penting di lingkungan sekolah? Yang pertama, pendidikan multikultural meningkatkan toleransi dan penghargaan. Nah, pendidikan multikultural ini membantu siswa memahami dan menghargai perbedaan yang ada, yang dapat mengurangi prasangka dan diskriminalitas. Lalu, untuk persiapan untuk masyarakat global, di dunia yang semakin terhubung ini, siswa perlu siap dan berinteraksi dan bekerja dengan orang-orang dari berbagai latar belakang yang berbeda. Pendidikan multikultural mempersiapkan mereka untuk tantangan tersebut. Lalu, untuk membangun keterampilan sosial, dengan belajar dalam lingkungan siswa yang beragam, siswa dapat mengembangkan keterampilan mereka seperti keterampilan sosial dan emosional yang penting, seperti empati dan kemampuan untuk berkomunikasi. Lalu, peningkatan kinerja akademis. Lingkungan yang inklusif dapat meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa yang berdampak positif pada kinerja mereka. Lalu, untuk mendorong pemikiran kritis, pendidikan multikultural ini mengajarkan siswa untuk berpikir secara kritis mengenai isu-isu sosial dan budaya, serta dapat menjadi warga negara yang baik dan lebih terinformasi. Nah, lalu apa sih tujuan pendidikan multikultural ini di sekolah? Nah, tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, di mana semua siswa merasa dihargai dan memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Lalu, tujuan utamanya ada seperti untuk membangun kesadaran budaya, seperti pendidikan multikultural ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang berbagai budaya yang ada, tradisi, dan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Lalu, untuk mengembangkan toleransi dan penghargaan, membantu siswa untuk menghargai perbedaan dan mengembangkan sikap toleran mereka. Lalu, untuk memperkuat identitas diri mereka, untuk memahami dan menghargai identitas budaya mereka sendiri, sekaligus mengenali identitas budaya orang lain. Lalu, untuk mendorong keterampilan sosial siswa dengan cara berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain dengan latar belakang yang berbeda. Lalu, untuk mempersiapkan global citizen, yaitu menyiapkan siswa untuk menjadi warga yang mampu beradaptasi dan berkontribusi dalam masyarakat yang semakin beragam. Nah, pendidikan multikultural ini memiliki nilai-nilai toleransi, yaitu yang pertama untuk pengalaman belajar yang beragam melalui kurikulum yang mencakup berbagai perspektif budaya, dan dapat belajar tentang pengalaman dan tantangan yang akan dihadapi oleh kelompok lain yang dapat meningkatkan empati. Lalu, untuk adanya diskusi terbuka, menciptakan ruang dan diskusi untuk isu-isu sosial dan budaya yang ada, yang memungkinkan siswa berbagi pandangan dan mendekatkan dengan pikiran yang terbuka. Lalu, dengan kegiatan kolaboratif, seperti mengadakan proyek atau kegiatan yang melibatkan siswa dari latar belakang yang berbeda, memperkuat kerjasama, dan saling menghormati. Lalu, dengan model perilaku, guru dan pendidik harus menjadi contoh dalam menunjukkan sikap toleran dan menghargai perbedaan yang ada yang dapat ditiru oleh siswa. Lalu, pendidikan nilai. Nah, untuk mengintegrasikan nilai-nilai toleran dalam setiap aspek pendidikan, mulai dari pelajaran hingga kegiatan ekstrakurikuler untuk membangun budaya sekolah yang inklusif. Nah, kita masuk lagi kepada paradigma pendidikan multikultural. Nah, secara signifikan ini mempengaruhi kurikulum di sekolah dengan cara mengintegrasikan berbagai perspektif budaya dan nilai-nilai ke dalam materi pembelajaran. Ini berarti bahwa kurikulum tidak hanya menyajikan informasi dari sudut
satu sudut pandang, tetapi juga mencakup seperti sejarah, tradisi, dan kontribusi dari berbagai kelompok etnis dan budaya. Nah, hal ini mendorong siswa untuk memahami dan menghargai keberagaman yang ada di masyarakat, serta mengembangkan keterampilan berpikir kritis dalam mengenali isu-isu sosial yang sangat kompleks. Nah, selain itu, kurikulum ini juga mempengaruhi oleh pendidikan multikultural untuk mengutamakan relevansi dan pengalaman siswa dengan menggunakan contoh lain dengan konteks dekat dengan kehidupan mereka. Nah, dengan demikian, pendidikan multikultural berfungsi untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif, mempersiapkan siswa untuk berinteraksi, dan mempersiapkan siswa untuk bekerja sama dalam masyarakat yang beragam. Nah, pendidikan multikultural ini memiliki pendekatan dan model utama. Nah, dalam pendidikan multikultural yang pertama ada model transformatif untuk mendorong perubahan dalam cara siswa berpikir dan berinteraksi dengan dunia. Lalu yang kedua, dengan model penyesuaian kurikulum, menyesuaikan kurikulum yang ada agar mencakupi konten dari berbagai budaya dan perspektif, bukan hanya menambahkan untuk materi baru. Lalu model pembelajaran kooperatif, menggunakan teknik pembelajaran di mana siswa bekerja sama dengan kelompok untuk menyelesaikan tugas, sehingga dapat memperkuat interaksi antara siswa dari latar belakang yang berbeda. Lalu dengan pendekatan model pedagogi kritis, nah untuk mengajarkan siswa untuk mempertanyakan dan menganalisis struktur sosial budaya yang ada, sehingga mereka dapat memahami dan berkontribusi pada perubahan sosial. Lalu dengan pendekatan model pendidikan berbasis komunitas, nah melibatkan komunitas lokal dalam proses pendidikan termasuk orang tua dan tokoh-tokoh masyarakat untuk menciptakan pengalaman belajar yang relevan dan bermakna. Nah, penerapan pendidikan berbasis multikultural dengan dukungan terhadap penerimaan keberagaman. Nah, penerimaan pendidikan berbasis multikultural di sekolah ini dapat mendukung penerimaan keberagaman dengan menciptakan lingkungan yang menghargai dan merayakan perbedaan yang ada. Melalui kurikulum yang inklusif, siswa dapat diajarkan untuk memahami, menghargai, dan menghormati budaya dan tradisi yang berbeda. Kegiatan pembelajaran yang melibatkan diskusi, kolaborasi, dan interaksi antar siswa dari latar belakang yang beragam, membantu membangun empati dan keterhubungan. Dengan cara ini, siswa dapat belajar bahwa keberagaman bukanlah hal yang perlu untuk ditakuti, namun pendidikan dapat melainkan sebuah kekuatan yang dapat memperkaya pengalaman dan pembelajaran mereka bagi hidup mereka nantinya. Pendidikan multikultural juga mendorong siswa untuk berpikir kritis tentang stereotip dan prasangka, sehingga mereka dapat lebih siap untuk berkontribusi dalam masyarakat yang inklusif. Nah, contoh kegiatan atau program yang mendukung keberagaman budaya di sekolah itu dapat seperti ada kegiatan Hari Budaya, seperti mengadakan acara di mana siswa dan keluarga dapat memperkenalkan budaya mereka melalui makanan, tarian, dan pakaian tradisional. Nah, ini dapat memberikan kesempatan bagi semua orang untuk belajar dan belajar langsung untuk tahu tentang keberagaman. Lalu dengan adanya proyek kolaboratif untuk membentuk kelompok yang terdiri dari siswa dengan latar belakang yang berbeda untuk bekerja sama dalam proyek dan mengeksplorasi tema keberagaman seperti sejarah lokal ataupun tradisi budaya. Nah, lalu dengan adanya pertukaran budaya seperti mengorganisir program di mana siswa dapat bertukar pengalaman siswa dari sekolah lain yang memiliki latar belakang budaya yang beda. Lalu dengan bisa adanya diskusi dan forum atau kunjungan ke komunitas-komunitas budaya seperti museum, tempat-tempat bersejarah, ataupun acara lokal yang merayakan keberagaman untuk memberikan pengalaman belajar yang mendalam. Nah, lalu selanjutnya, apa saja sih tantangan yang sering muncul dalam menerapkan pendidikan multikultural di sekolah? Nah, tantangan dalam menerapkan pendidikan multikultural di sekolah ini seringkali muncul dari beberapa faktor yang saling terkait.
Nah, seperti kurangnya pemahaman di kalangan guru dan staf tentang konsep dan praktik pendidikan multikultural yang menghambat implementasi yang efektif. Nah, banyak pendidik di sekolah ini tidak dapat mendapatkan pelatihan yang memadai. Dalam hal ini, sehingga mereka merasa tidak siap untuk mengintegrasikan perspektif budaya yang beragam dalam pengajaran mereka. Selain itu, siswa mungkin dapat membawa stereotip dan prasangka yang telah terbentuk dari lingkungan sosial mereka yang dapat menciptakan ketegangan dan menghalangi interaksi positif antar budaya, seperti keterbatasan sumber daya, baik dalam bentuk materi ajar yang mencerminkan keragaman budaya maupun dukungan finansial juga menjadi kendala yang sangat besar. Nah, kendala yang dihadapi di sekolah seperti contohnya minimnya pelatihan untuk para guru, lalu fasilitas dan sumber belajar yang terbatas, lalu adanya kendala lingkungan sosial yang homogen, yaitu sekolah yang berada di daerah dengan populasi homogen memiliki kesulitan mengintegrasikan perspektif multikultural yang ada. Lalu kendala yang dapat dihadapi sekolah itu keterbatasan anggaran. Dengan dana yang terbatas dapat menghalang sekolah untuk mengadakan program ataupun kegiatan yang mendukung pendidikan secara multikultural. Nah, dengan kendala yang ada, cara sekolah untuk mengatasi kendala itu seperti melakukan pelatihan profesional untuk para guru, mengadakan workshop dan pelatihan untuk guru pendidikan multikultural agar mereka lebih siap dan percaya diri dalam pengajaran. Lalu cara sekolah juga dengan cara berkemitraan dengan organisasi luar, bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah atau komunitas yang berfokus pada keberagaman untuk mendapatkan sumber daya dan dukungan. Nah, lanjut kegiatan sekolah yang mendukung pendidikan multikultural. Nah, seperti kegiatan ekstrakurikuler dan program khusus dapat memainkan peran penting dalam mendukung pendidikan multikultural dengan memberikan ruang bagi siswa untuk berinteraksi belajar dan merayakan keberagaman. Kegiatan ini memungkinkan siswa untuk terlibat langsung dalam pengalaman dan memperkaya pemahaman mereka tentang budaya lain sekaligus membangun rasa yang saling menghormati dan toleransi. Seperti klub budaya dapat dibentuk untuk mengeksplorasi berbagai tradisi dan kebiasaan dari berbagai kelompok etnis. Nah, lalu contoh nyata program kerja yang sukses seperti mengadakan festival budaya. Nah, banyak di sekolah-sekolah mengadakan festival tahunan yang merayakan keragaman budaya di komunitas mereka. Dalam festival ini, keluarga diundang untuk menampilkan makanan, tarian, dan kostum tradisional dari berbagai budaya. Lalu adanya program pertukaran siswa dengan beberapa sekolah menerapkan program ini yang memungkinkan siswa untuk mengalami langsung budaya yang berbeda. Program ini sering melibatkan tinggal bersama dengan keluarga angkat dan berpartisipasi dalam kegiatan sehari-hari dan memberikan pengalaman yang mendalam dan personal. Lalu dengan adanya klub multikultural, nah sekolah dapat membentuk klub ini dengan berfokus pada tema multikultural, di mana siswa dari berbagai latar belakang berkumpul untuk merancakan sebuah acara, diskusi, dan proyek yang meningkatkan pemahaman tentang keberagaman. Nah, klub ini dapat mengadakan sesi berbagai cerita, di mana siswa menceritakan pengalaman pribadi mereka terkait identitas budaya mereka masing-masing. Baiklah, itu saja penjelasan materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.